Halo, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau share bagaimana cara menggunakan avometer digital ya. Ya, di sini akan kita pelajari di antaranya yang pertama cara mengukur tegangan DC ya dari baterai. Kemudian yang kedua bagaimana cara menggunakan ohmmeter untuk mengukur misalnya ini koil pengapian ya. Oke, bisa kita mulai dulu ya dari pengukuran baterai ya. Oke, nah untuk mengukur baterai ya seperti multitester atau avometer analog ya, jadi harus kita pilih selektornya dulu ya. Jadi baterai yang kita gunakan di sini adalah baterai 12 volt ya, baterai 12 volt, sehingga di sini ya ini posisi off ya. Kemudian ini adalah selektornya ya. Jadi di sini kita geser avometer ini pada posisi ini. Nah, ada tulisan V, kemudian ada simbol seperti sama dengan ini ya. Ini adalah simbol tegangan DC. Dan yang ini adalah simbol tegangan AC. Nah, untuk memilih sektornya kita pencet tombol sebelah paling kiri ya. Nah, kalau seperti ini ada simbol muncul simbol seperti ini, berarti ini untuk mengukur tegangan AC ya. Kemudian kalau seperti ini ya, ini berarti kita mengukur tegangan DC. Oke, setelah kita pilih selektornya dulu pada tegangan AC. Nah, ini nilainya masih dalam milivolt ya. Harus kita pilih ringnya yang sesuai, karena baterainya 12 volt, maka kita pilih ring puluhan ya. Nah, ini masih satuan, 1 lagi. Nah, ini berarti kita mengukur tegangan DC dengan nilai ring puluhan ya. Dan ketika nanti kita mengukur ya, kita gunakan hole ini sebagai pengunci. Untuk penggunaan hole kira-kira 4 detik setelah kita tempelkan ini kedua terminal kabel pada terminal baterai ya. Jangan kebalik ya. Kita mulai ya, ini agar kelihatan. Ini setelah kita pilih ini selektornya dan kita pindah selektornya, pilih DC di sini ya. Kemudian ringnya sudah kita sesuaikan, voltase nilai puluhan. Nah, kita tempelkan plus kabel merah ini pada plus dan kabel hitam pada minus. Nah, setelah 4 detik hole kita pencet ya. Nah, sekarang ini sudah kita lepas, tidak apa-apa karena sini sudah terkunci. Jadi hasil pembacanya di sini adalah 12,94 volt DC ya. Jadi tegangan baterai ini 12,94 volt DC. Oke bro, kita lanjut ya. Kalau Anda ingin melakukan pengulangan dalam pengukuran ya, jadi misalnya pengukuran tadi kita kurang yakin ya, maka untuk mengulanginya hole atau kunci ini harus dilepas dulu. Jadi di sini kalau
ada kita pencet hole di sini, ada huruf seperti ini ya, maka hole-nya kita pencet lagi kalau ingin mengulangi pengukuran lagi. Nah, sehingga seperti ini lagi, baru kita ukur lagi ya, kita ukur lagi ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kita pencet hole-nya lagi. Nah, ya, ini untuk jika Anda ingin mengulang ya. Jadi kalau ingin mengulang, silahkan hole-nya dilepas dulu ya. Oke, itu untuk pengukuran tegangan DC ya. Kemudian untuk AC sebenarnya sama ya. Itu nanti Anda tinggal mengubah ini ya, selektor ini pada simbol AC ya, kemudian ringnya tinggal menyesuaikan ya. Nanti yang diukur berapa volt ya, misalnya 100 volt ya, ini kita pilih ratusan ya. Kalau ribuan volt ya ini ribuan. Oke, seperti itu ya. Oke bro, kita lanjutkan untuk penggunaan ohmmeter ya. Untuk menggunakan ohmmeter, jika tidak tahu spek hambatannya ya, itu bisa menggunakan yang otomatis atau auto. Tapi kalau tahu speknya bisa menggunakan yang manual ya. Lebih lengkapnya ya, kita pilih selektor ke arah ohm ini ya, jadi ohm. Jadi di sini ada 4 simbol ya, ini ohm, terus ini untuk mengukur dioda, ini bip ada suara, kemudian ini kapasitor. Nah, kita menggunakan, nanti kita select pada ohm ya. Oke, nah ini sudah kita select pada ohm yang auto ya, otomatis. Di sini ada tulisan mega ohm ya, atau m ohm, dan angkanya wujudnya seperti ini ya. Dan di sini ada tulisan auto, berarti kita menggunakan yang otomatis. Coba kita lihat contohnya ya, kita lihat, kita ukur, kita tidak tahu speknya berapa ini misalnya ya, dari hambatan ini. Nah, situ nanti akan muncul. Nah, itu menghasilkan sekitar 7 ohm ya, 7 ohm. Jadi untuk hambatan primer ini, coil primer ini 7 ohm. Nah, itu kalau kita tidak tahu speknya. Kalau tahu speknya, misalnya untuk coil sekunder misalnya berkisar antara 10 sampai 20 kilo ohm. Nah, maka kita setting manual misalnya ya. Maka untuk nyetingnya, ini kita kabel ini atau terminal ini kita jadikan satu. Nah, akan muncul seperti itu, dan kita pilih nih ringnya. Tuh sudah muncul ohm ya. Nanti macam-macam, ada kilo ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 100 kilo ohm ya, mega ohm. Nah, yang kita pilih yang ohm ini, kilo ohm ya, maaf, karena speknya 10 sampai 20 kilo ohm. Nah, kita ya 10 kilo ohm. Nah, sekarang coba kita cek ya. Sekundernya. Nah, itu sudah menunjukkan 12, sekian kilo ohm. Nah, ini kita bisa kita hole juga ya. Nah, dan ini kita lepas, sudah tidak masalah.
Jadi seperti itu cara menggunakan ohmmeter dengan auto ataupun dengan manual ya. Ya oke bro, kita lanjut ya, kita tambahkan bagaimana cara menggunakan ini. Jika misalnya kita mau ngecek fuse ya, atau sekring ini putus atau tidak, bisa menggunakan ini yang suara ya, atau bip ini, dengan cara mengubah ke selektornya ini ya. Kita hold-nya kita lepas dulu. Nah ini selektornya, itu ngetes dioda ya, simbol dioda ini. Nah ini simbol bip atau suara. Tinggal kita cek ini fuse nya. Jika putus maka tidak bunyi, tapi kalau jika tidak putus maka bunyi, tapi kalau putusnya tidak bunyi. Nah ini bunyi, berarti fuse ini tidak putus. Atau Anda bisa cek ini ya, hubungan lampu ya. Nah berarti ini lampunya tidak putus ya. Oke bro, itu tadi sekedar share ya, bagaimana cara penggunaan avometer atau multitester digital ya, untuk pengukuran tegangan, kemudian penggunaan ohmmeter, penggunaan bass atau suara tadi ya, untuk mengukur suatu komponen putus atau tidak ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe di sini, like dan share ke teman-teman. Sampai jumpa, see you.